Amin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para wali santri sekalian, para asatidz, para santri, para ajengan, para kiai, para bunyai, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis mulia ini. Semoga hadir kita pada siang hari ini benar-benar ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, sebagai taqarrub kita ke Allah, sebagai wasilah kita untuk mendekat ke Allah, mengharap tambahnya hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga benar-benar menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga hadirnya Bapak Ibu sekalian menjadi wasilah disolehkannya bukan sekedar diri kita, tapi juga pasangan-pasangan hidup kita bagi yang sudah punya pasangan, dan juga bagi anak-anak kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengawali dengan dua hadis Rasulullah. Hadis ini pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita satu hadis penting. Nabi bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu. Setiap muslim saudara kita, setiap mukmin adalah saudara kita, siapapun itu. Kita diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah melakukan kezaliman, atau yang sedang diuji oleh Allah sedang dizalimi oleh saudara yang lain. Ini hadis kemudian menimbulkan respon kepada sahabat. Faqala rajulun ya Rasulullah, Rasul, ansuruhu idza kana mazluman. Rasul, jelaslah kalau ada orang yang terzalimi, kita akan menolongnya. Orang ditindas, orang dihinakan, orang dicaci maki, dipermalukan, mazlum, kita tolong. Afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuru. Lalu Rasul, bagaimana kalau kami harus menolong orang yang dalam kondisi zalim, orang yang sedang menzalimi orang lain, bagaimana kami menolongnya? Oh, tahjuzuhu minaz-zulmi fa inna dzalika nasruh, fa inna dzalika nasruh. Ini teks hadisnya. Bantu dia untuk menghentikan kezalimannya, karena dengan itu kamu sudah melakukan pertolongan kepadanya dari perilaku zalimnya. Ini satu hadis. Baik. Hadis yang kedua riwayat Imam Muslim. Dakhala syababun min Quraisy ala Aisyah wa hiya bimina
Wahum yadhakun. Datang beberapa pemuda menghadap kepada atau mensoal kepada Sayyidah Aisyah ketika Sayyidah Aisyah berada di Mina. Semoga kita semua bisa nanti mabit di Mina. Amin. Bil haji wal umrah. Amin. Saat itu pemuda-pemuda tersebut sedang tertawa-tertawa. Faqala, melihat itu Sayyidah Aisyah kemudian merespon, tanya, ma yudhikukum, para sahabat, para tabi'in, apa yang membuat kalian tertawa? Qalu fulanun kharra ala tanbi fustatin faqa'adat ulukuhu ini aw 'ainuhu an tadhhab. Sayyidah Aisyah ada yang lucu apa? Ada seseorang ini si fulan, dia ini kakinya tersandung apa namanya itu tali yang digunakan untuk mengencangkan tenda, tersandung kakinya, kemudian apa lehernya itu atau matanya ini lehernya sampai mau putus, matanya mau keluar. Bayang itu teman-temannya ketawa, menertawakan apa yang dialami oleh laki-laki tersebut. Faqala la tadhaku. Sayyidah Aisyah kemudian mengatakan, kalian jangan tertawa. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya mendengar Rasul, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslimin yushadu bi syaukatin fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajat illa kutibat lahu biha darajatun wa mukhidat anhu biha khati'atun. Karena saya mendengar Nabi menyampaikan apapun yang dialami oleh seorang muslim, baik kakinya hanya terkena duri kecil saja atau yang lebih besar dari itu, kecuali ujian-ujian itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadi media bagi Allah menaikkan derajatnya atau menghapuskan dosanya. Dua hadis ini menjadi pintu masuk kita untuk mengetahui betapa dahsyatnya agama kita ini. Yang pertama, agama mana yang mengajarkan seperti Islam ini, di mana dengan hadis yang pertama ini kita diajarkan oleh Rasulullah, agama ini ngajarin kita agar yang membahagiakan kita itu bukan sekedar ketika kita melihat orang yang terzalimi ini kemudian terbebaskan dari kezalimannya, bukan sekedar hanya melihat dan merasa puas ketika ada orang dibully di depan orang-orang banyak, dihinakan dengan orang-orang banyak, kemudian mendapatkan banyak simpati, kemudian mendapatkan banyak anugerah dari Allah. Berhenti di situ tidak. Benar, orang-orang ini kita perlu bersimpati. Benar, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar kita ikut di barisan mereka. Akan tetapi tidaklah seorang mukmin muslim yang adil ketika kemudian tidak bahagia membantu saudaranya yang zalim, juga kemudian menghentikan kezalimannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang banyak kita lupakan. Ini. Lalu bagaimana cara kita untuk membantu agar orang yang melakukan perilaku zalim ini kemudian
bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bahagia dengan itu. Jelas yang pertama adalah ad-da'watu lahum ila taubati ila Allah. Semampu kita bagaimana kita mengingatkan, mengajak agar orang tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas banyak yang melakukan. Akan tetapi sisi tipisnya, ini sering senang ngaji yang tipis-tipis yang terlupakan. Ngaji yang banyak terlupakan oleh orang. Ketika orang sudah mengajak saudaranya ke Allah, ayo taubat, kamu nggak benar. Ada sisi yang harus diwaspadai oleh orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Yaitu selain itu ketika kita mengajak orang ke Allah, harus tertanamkan di hati kita ar-rahmatu lahum. Harus ada rasa yang tulus yang hadir di hati kita, kasih sayang kepada orang yang jatuh dalam kemaksiatan. Wa adamu ihanatihim ma'ad du'a li khairihim. Dan kita ketika akan melakukan ikut komen di media-media sosial atau membuat status-status di media-media sosial, selain di hati kita saat itu ada rahmat, juga harus ada, tidak boleh ada niatan dengan itu merendahkan orang yang jatuh dalam kezaliman tersebut, dan harus mendoakan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita yang melakukan itu sudah melakukan syarat yang kedua ini? Ketika kita sedang menemukan satu kejahatan di media sosial, media sosial ini hanya sekilas-sekilas kehidupan soalnya dibidik. Kita nggak ngerti sisi-sisi banyak kehidupan seseorang. Apakah kita yakin ketika kita kemudian ikut menegur, ikut ramai, kita sudah menyiapkan hati kita bahwa dengan yang kita lakukan tujuannya adalah rahmat dengan yang melakukan kejahatan? Apakah kita yakin ketika kita melakukan itu di hati kita tidak ada niat sedikit pun untuk merendahkan dia, tapi justru ingin memuliakan dia, mengangkat dia dari kezalimannya? Dan apakah kita sudah mendoakan juga di waktu-waktu mustajab kita agar dia diberi hidayah oleh Allah, agar dia diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menjadi penting. Salah seorang ulama besarnya Allah Subhanahu wa taala, Mutarrif bin Abdillah, beliau menceritakan tentang bagaimana akhlaknya orang-orang soleh. Kita semua ini terus berusaha ingin menjadi soleh di hadapan Allah. Di antara akhlaknya orang soleh, kata beliau, man lam yajid fi nafsihi rahmatan lil usah. Kalau kita memang tidak ada ruang di hati kita untuk menyayangi orang yang maksiat, faliyad'u lahum bitaubati wal maghfirati. Maka sudah seharusnya kita kemudian mendoakan mereka agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, di salat malam kita ketika kita nangis ke Allah, angkat tangan kita, ya Allah, saudaraku si fulan, ustaz fulan, atau si fulan, mas fulan, dolim ya Allah. Engkau tahu ya Allah, dia melakukannya bisa jadi sengaja atau tidak sengaja. Engkau maha tahu Allah. Allah, dengan sifat ampunanmu ya Allah, ampuni dia ya Allah. Dia saudaraku Allah. Allah, di tanganmu segalanya ya Allah. Allah bimbing dia ya Allah untuk bagaimana kemudian kembali ke jalanmu. Ini sifat yang seharusnya juga tertanamkan dalam diri kita kalau benar-benar kita ini ingin mengikuti pesannya Rasulullah Muhammad SAW. Pesannya jangan satu, jangan unsur akhaka mazluman, jangan hanya tolong saudara yang terzalimi, bahkan lagi mengedepankan zaliman. Ditaruh di urutan pertama, yang zalim tolong dia. Nah ini
Wali besarnya Allah Al-Imam Az-Zahid Syakib Al-Balakhi rahimahullah, beliau menyampaikan, idza dzakarta rajulassu, ketika engkau menuturkan tentang seorang laki-laki yang tidak baik, ketika tanganmu menceritakan tentang seorang laki-laki yang tidak baik, ketika lisanmu menyampaikan cerita tentang kabar seorang laki-laki yang berlaku tidak baik, falam tahtam lahu tarahuman fa anta aswa'u minhu, dan saat itu tidak ada di dalam hatimu rasa belas kasihan kepada orang yang tidak baik tersebut, maka saat itu hakikatnya engkau lebih buruk darinya. Allah, Allah, Allah. Ngeri tidak, Bu? Ngeri tidak? Kita menceritakan orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kemaksiatan dan sebagainya. Kemudian kita hanya sekedar ingin mengungkapkan keburukannya tanpa terbersih di hati kita untuk bagaimana kita rahmat. Ya Allah, kasihan itu orang, kenapa zalim. Kadang kita dizalimi orang, alhamdulillah, kenapa? Kita tidak dalam posisi yang zalim. Yang mazlum Allah, yang dizalimi, yang sabar bersama Allah, yang zalim bersama syaitan. Kasihan tidak? Kasihan tidak? Kasihan. Kadang pernah saya sampaikan di majelis ilmu ini juga, kalau kita dihasuti orang, diiringi oleh orang, para salafun as-salih, jadi kita ngangkat tangan kita ke Allah, ya Allah, si fulan iri denganku, hasud denganku, ya Allah, berikan kepadanya perkara yang melebihi apa yang dia hasuti yang ada pada diriku. Kalau dia menghasuti hartaku, ya Allah, berikan dia harta yang lebih banyak dariku, sehingga dengan nikmat itu dia lupa untuk menghasuti diriku dan terbebas dari kemaksiatannya sifat hasud. Susah, Bu? Susah? Susah? Gampang, mau tinggal doa saja. Susah? Susah apa gampang? Halo? Susah itu kalau kita jauh dari Allah, tidak dalam ridhonya Allah. Berarti saya saat itu kita dalam kondisi bahagia gampang. Kenapa? Itulah saat di mana Allah ridho dengan kita. Salam Muhammad. Bahkan Nabiullah Isa alaihissalam menyampaikan pesan yang lebih dalam lagi. Beliau menyampaikan, ini kita koreksi diri kita, kita ngaji diri kita aja lah. Gak usah kita, wah nanti ibu-ibu berpikir, apa ini sedang ngomongi apa ini? Kayaknya sedang membicarakan kasus yang viral di media sosial. Ada seorang pendakwah yang begini kemudian rame. Itu kan pikiran ibu. Itu satu kasus. Kita untuk diri kita. Nabi Isa menyampaikan, la tanzuru ila uyubin nas ka'annakum arbabun. Jangan sampai kalian itu melihat aib-aib manusia seakan-akan kalian itu adalah Tuhan-Tuhannya mereka, seakan kalian itu pemilik mereka. Kayak kita ini Tuhannya. Emang kita siapa? Menghakimi orang seumur hidup. Allah paling tidak suka ketika ada orang memposisikan seperti dirinya. Wanzuru ilaiha ka'annakum abid. Lihatlah pada orang-orang yang jatuh dalam aib-aib kehidupan, seperti kalian semua adalah sesama hamba-Nya Allah yang sangat butuh dengan ampunan Allah. Warhamu sahibal bala,
dan kasihilah orang-orang yang sedang sohibal bala, memiliki ujian dari Allah. Apa ujiannya? Jatuh dalam maksiat kepada Allah, jatuh di dalam akhlak yang tidak baik. Ini bapak-bapak yang angkatan 45 ke atas, salam rahmat. Ibu-ibu yang angkatan 45 ke atas dulu punya idola penyanyi namanya Ebin GAD. Tahu bu? Tahu bu? Yang angkatan sekarang ini nggak akan ngerti siapa Ebin GAD. Ebin GAD itu bukan. Ebin GAD nggak ngerti. Karena anak-anak sekarang itu sudah beda lagunya itu. Gara-gara sepotong. Apa ini? Lagunya gitu ya kan? Apa? Gara-gara apa? Loh ya kan? Artinya juga itu. Kalau artinya nggak gitu. Gara-gara setoran Alfia, Pak Fuad jadi. Loh ya. Masya Allah, Pak Fadi nggak marah. Pak Fadi mengendaki kalian benar-benar berhasil. Alhamdulillah Pak. Saya itu jujur, saya nggak menyangka di begitu padatnya jadwal ngaji di hari salah, wafalan Quran, wafalan ini, wafalan itu, sudah ada beberapa anak yang benar-benar khatam Alfiyah 1000 bait. Dalam waktu 2 tahun di tengah ngaji seperti itu, di anak-anak yang benar-benar masih baru mulai belajar. Masya Allah, itu semuanya karena tidak lain tidak bukan selain perjuangan santri, juga karena sabar dan ikhlasnya para guru-gurunya. Tepuk tangan untuk mereka. Ini saya kagum betul, karena dulu saya anak-anak sekarang itu ngapain Alfiyah apa di setahun setengah itu biasa. Kenapa? Karena lingkungannya habitnya sudah kebentuk banget kan, untuk sampai ke Alfiyah itu lama. Di salah ini banyak yang baru belajar. Sekolahnya SMP masuk kuliah di hadis halal. Itu yang pusing anaknya, kan gurunya lebih pusing. Anaknya pusing, berat bu, apalagi banyak. Ini terus pegang susah, aduh pusing. Kata saya, yang lebih pusing itu gurunya. Yang lebih pusing siapa? Masya Allah. Ya alhamdulillah di hari salah itu nyanyinya seperti itu. Kalau ada orang dulu, ini lagu itu keren. Ebin GAD itu. Ini angkatan 45 banyak sama ya. Ingat lagu itu? Kembali dari keterasingan ke bumi berada. Kok ada nyambung kan? Itu dulu saya punya guru itu seneng banget dengan lagunya Ebin karena berisi moral, pesan-pesan moral. Saya pertama kali ngerti itu diajarin sama beliau. Coba tanya, engkau tanya pada rumput yang bergoyang. Itu saya kira ngapain rumput ditanyain? Ternyata tidak, itu kinayah. Itu balaghahnya keren itu, majas itu. Rumput yang bergoyang itu adalah ulama-ulama yang ahli zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena fas'alu ahla dzikri in kuntum, tanyakan kepada ulama yang ahli zikir ketika kau tidak mengetahuinya. Bukan sekedar yang berilmu, tapi ilmunya yang dicampur dengan zikir. Itu diibaratkan rumput yang bergoyang. Itu pertama kali saya senang dengan Ebin GAD itu. Kata guru saya, oh gitu toh. Ternyata beliau juga punya lagu kembali dari keterasingan ke bumi berada. Ternyata lebih menyakitkan dari derita panjang. Itu kan dari pintu ke pintu. Dari pintu ke pintu ku coba tawarkan nama demi terhenti tangis anakku dan keluh ibunya.
menceritakan tentang orang yang habis di penjara karena melakukan kejahatan dan dia sudah taubat ke Allah, keluar dari penjara, masyarakatnya masih gunjing terus, mantan preman, mantan pembunuh, mantan peminum, mantan ini. Jadi taubatnya kembali ke masyarakat jauh lebih berat daripada kembali ke Allah. Kenapa? Karena banyak di antara kita kemudian menjadikan diri kita lebih kejam dari Tuhan. Lebih apa? Lebih Tuhan menerima hukum taubat ini malah nggak diterima-terima, bukan Tuhan kejam ya. Artinya lebih sifatnya Allah. Ada seperti itu Pak? Kita masih bahkan mungkin ada santri yang bekas dihukum sudah taubat. Nah dihukum tiba-tiba kalau sudah boleh, sudah taubat ya sudah. Nah ini akhlak kita diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terus yang ke berapa sekarang? 3. Yang ke 3. Ketika kita melihat orang jatuh dalam kezaliman, harus tertanamkan di hati kita, farhatuna hiya indama ra'al 'asi qad taba min ma'siyati. Bahagianya kita itu benar-benar senang, benar-benar bahagia itu bukan saat menertawakan orang yang kemudian jatuh dalam kemaksiatan dan dihukum dengan kemaksiatan. Bukan. Kebahagiaan kita itu adalah ketika melihat mereka sudah taubat kembali ke Allah. Ketika yang melakukan kejahatan, yang jatuh dalam ujian, yang jatuh dalam kemaksiatan, kemudian dia kembali ke Allah, memenuhi rukun-rukun taubat. Yang pertama an-nadmu, sudah menyesal dari kemaksiatannya. Al-azmu, berjanji untuk tidak mengulangi. Al-ikhlas, menghentikan kemaksiatannya dan kalau terkait dengan hak anak manusia, dia menyakiti dengan lisannya kepada orang lain, mendolimi hartanya orang lain, dia sudah datang minta maaf, diikhlaskan atau diganti kerugiannya. Taubat itu sudah diterima oleh Allah, dan kalau itu sudah dilakukan, maka saat itulah kita benar-benar bahagia. Bukan semakin bahagia ketika orang itu sudah taubat ke Allah masih terus dijatuhkan, dihinakan. Itu bukan sifat seorang mukmin sejati. Sayyiduna Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah, ketika beliau bareng dengan murid-muridnya datang ke suatu tempat di mana tempat itu banyak orang maksiat. Mungkin sekarang banyak tempat-tempat orang maksiat itu di tepi-tepi pantai atau di taman-taman atau di tempat-tempat hiburan. Banyak laki-laki perempuan yang bukan mahram bergandengan tangan, atau banyak pasangan yang melakukan perselingkuhan dan sebagainya. Banyak orang yang di tangan mereka ada sebotol minuman dan sebagainya. Sifat santri-santrinya ini gila, seakan-akan ini baik dalam pandangannya. Saya apa? Tuh banyak maksiat. Saya kan doanya mandi, doanya mustajab. Angkat, doakan mereka agar dihukum oleh Allah, agar dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Ya selesai itu maksiat. Apa yang dilakukan oleh Imam Ma'ruf Al-Karhi ini? Beliau kemudian mengangkat tangannya, ayo amini doaku. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Allahumma wa ya Allah, kama farahtahum fid dunya, sebagaimana Engkau ya Allah telah membuat mereka senang di dunia dengan kemaksiatannya, maka jangan berhenti di situ Allah. Fafarrihhum fil akhirah, buat mereka juga bahagia di akhirat ya Allah. Artinya bagaimana ya Allah, saat mereka saat ini bahagia dengan kemaksiatannya, buat mereka kemudian taubat ya Allah, kembali kepadamu, sehingga kemudian kebahagiaan itu juga akan dia rasakan ketika saat nantinya kembali kepadamu di akhirat. Setuju Bu? Setuju? Setuju? Bantu, doakan. Bahagia di akhirat itu artinya apa? Orang-orang ini kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah. Mulia tidak agama ini? Mulia tidak? Ustaz Salamah Nurul Adam. Ini dai sejuta umat. Mulia tidak agama ini Ustaz? Sangat luar biasa sekali. Coba seperti ini. Yang terakhir, sifat kita adalah Allah nahtam biuyubina la biuyubil akhirin. Seharusnya yang lebih mensibukkan kita itu sibuk dengan aib-aib kita sendiri, bukan sibuk dengan memikirkan aibnya orang lain. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibba ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Hati-hati. Jangan kalau kata orang Jawa, jangan anut grubyuk, jangan hanya ikut-ikutan. Kata orang Jawa, alok nomplok. Alok nomplok apa artinya? Ini keren, itu bahasa keren. Kita ada orang yang baik, kita ikut mencerca dan sebagainya. Hati-hati, itu akan nempel pada kita keburukan itu. Alok nomplok, keplok orang tombok. Ikut tepuk tangan itu gak mudah. Hati-hati. Dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW fima rawahu Imam At-Tirmidzi, man ayyara musliman bidanbin lam yamut hatta ya'malahu. Man ayyara musliman bidanbin, barang siapa yang mencela, menjelek-jelekan, menghinakan seorang muslim karena dosa yang pernah dilakukannya, apalagi dosa itu sudah ditobati, lam yamut hatta ya'malahu, maka Allah akan menjadikan orang tersebut tidak akan menemui kematiannya sampai dia sendiri juga mengalami dosa seperti yang dilakukan oleh orang yang dihinakan tersebut. Allah, ngeri tidak Bu? Ngeri tidak? Allah nomplok apa? Sekali-kali lah orang sudah belajar bahasa Jawa. Allah nomplok, keplok ora tombok. Susah mana dengan bahasa Inggris? Bahasa Jawa lebih susah. Memang hanya Jawa itu artinya pinter. Semakin susah semakin pinter katanya. Orang pinter-pinter buat bahasa susah. Semakin bingungkan orang semakin dianggap pinter. Itu para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit ngaji kita pada siang hari ini. Semoga benar-benar menjadi pembelajaran. Tidak usah banyak-banyak. Yang penting dilakukan, dipegangi, jadi ilmu manfaat sepanjang hidup kita. Kita akan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dan sekali lagi insya Allah kita menegaskan tadi bahwa kita punya rencana bersama insya Allah umroh di bulan Maulid. Malah spanduknya sudah dipasang di depan, masya Allah, di pintu masuk sudah disapa. Wah, itu yang berniat diniatkan, dikuatkan niatnya, dipancing, Bismillah, segera yang mau ikut insya Allah segera mendaftar. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Niatkan bukan sekedar ibadah umroh saja, tapi kita saling bersilaturahmi, saling menguatkan ukhuwah di antara keluarga besar pondok pesantren Ardi Salah. Dan doakan, saya juga lagi niat Bismillah akan menyiapkan hadiah istimewa untuk yang ikut umroh nanti. Hadiahnya apa? Nanti akan ketahuan ketika di Madinah Munawwarah. Amin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Doa ya. Doa.
Kita baca doa tadi, doa yang untuk negeri Syam yang sudah saya kirim di grup.